Jumpa lagi dengan podcast Dinkes Banten. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wibowo Sangkala. Wah, Dep, siap. kayaknya fokus kita jadi Fokus. ini Dewan Podcast. Dewan Podcast. Karena Dewan benerannya kan gak jadi ya. Iya. Nah, Ji, hari ini kita ngomongin apa nih, Ci? Asiknya, Ci. Anak sehat, Anak sehat. istri sehat. Istri sehat, ya. anak sehat. Nah, ini kan kalau nanya anak, kebetulan hari ini kan hari anak nasional. Hari anak nasional ke-40. Ya kan? Terus? Jadi kalau ngomongin hari anak itu, kita itu kayaknya makin terjepit nih sebagai bapak-bapak ya. Oke. Ada hari ibu, Ada hari anak. ada hari anak, Hari bapak nggak ada. Ci. hari bapak nggak ada, ya kan? Dan memang laki-laki ini memang selalu Ditakdirkan untuk apa ya? ditakdirkan untuk kejepit, Ji. Ditakdirkan untuk kejepit, ya. Hari Kejepit apanya? Ini kan, tapi kalau seandainya kita ngelihat nih 2024 ini tema Hari Anak ini juga sama nih. Akhirnya disinkronkan dengan menyongsong tahun emas ya, menyongsong tahun emas 2045 gitu kan. Karena kalau ngelihat dari temanya Hari Anak Nasional ini, anak terlindungi Indonesia maju. Indonesia maju. Ya kan? Nah, anak terlindungi Indonesia maju. Anak terlindungi Berarti Indonesia maju. anak sebagai kunci berarti, Ji, ya. Itu kunci dong, karena kan generasi bangsa. Sepertiga penduduk negeri ini loh. Anak-anak usia itu. anak. Ya kan anak-anak itu. Kalau gue sih menurut gue bukan sepertiga. Apa tuh? 100% 100%. penduduk negeri ini anak. Termasuk lu. Lu anak bapak lu kan? Hah? Oh iya. Pada dasarnya kita semuanya anak. Ya, pada dasarnya kita semuanya Pada dasarnya anak. kita semuanya anak. Makanya ketika ada hari anak, lalu ada hari ibu, ya kita juga termasuk. Tapi kan kita bukan ibu-ibu, Ji. maksudnya kita juga anak bapak iya. kita. Kalau Jadi, untuk konteks anak iya. konteks anak, ya kan? Jadi gue juga boleh dong ngucapin ke lo selamat hari anak lo. Oh iya. Ya kan? Lo gue udah tua, tapi kan lo anak bapak lo gitu kan. Bapak gua lahir ke dunia ini nggak ujuk-ujuk kan. Nggak ujuk-ujuk. Bahwa gua dilahirkan Ada proses. oleh seorang ibu. Ada Yang nggak seorang bisa ibu. juga seorang ibu Melahirkan. sendiri kan. Pasti Sendiri, juga ada. ya kan? Ada bantuan Iya. bapak kan. Ada aktivitas bapak gitu kan. Ada dominasi bapak ya kan. Iya. Sehingga menghasilkan anak gitu kan. Nah ini ngomongin Hari Anak Nasional nih, Wo. Ini kan kita perlu tahu juga nih sejarahnya nih kan. Bagaimana ini asal mulanya Hari Anak Nasional kok ada gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan terinspirasi juga gitu ke depan supaya tidak ada kecemburuan nih. Boleh lah mungkin kalau ada inspirasi nanti bikin Hari Bapak Nasional juga gitu kan. Sejak ya. kapan ya? Kalau ngelihat dari sejarahnya kan gini nih. Gimana, Jadi Ji? gagasan Hari Anak Nasional ini dari Kongres Wanita Indonesia atau KWANI yang didirikan pada tahun 46. Tetapi ini baru jadi kepresnya itu tahun 80-an kalau nggak salah. Karena tahun ini kan Hari Anak yang ke-40. Nah, Hari Artinya Anak ke-40. baru 40 tahun lah. Hari Anak itu diakuin lah. Diakuin secara negara lah. Jadi Nah, sebelumnya berarti kan tidak ada pengakuan terhadap Hari Anak. Tidak ada lah. Maksudnya pemerintah tidak menetapkan Hari Anak. kan tujuannya juga bagus sebetulnya. Bagus. Tujuannya bagus. Ini kan memberikan hak-hak anak ya kan. Lalu perlindungan kepada anak. Karena kan kalau seandainya udah ada payung hukum kan, kan semuanya bisa disinergikan dengan anggarannya juga kan bisa diadakan karena ada payung hukum kan gitu. Nah, berarti Ji, kalau Hari Anak ini saja baru 40 tahun ke belakang diberlakukan lah ya, diakuin. Artinya kan tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti juga ada Hari Bapak, Ji. Jadi jangan kecil hati juga kita sebenarnya. Maksa betul Pak netizen. Jadi Hari Anak itu lahir melalui Kepres nomor 44 tahun 1984. Ya, jadi sekarang 2024 berarti sudah 40 tahun, ya kan? Jadi sejarahnya itu karena ini kan sebetulnya ada sejarah panjang sampai dengan keluarnya Kepres itu. Diperjuangkannya itu kan udah lama. Sejak tahun 70-an sebetulnya kan gitu. Diperjuangkannya bahkan
digagasnya itu ya sejak tahun 1920-an bahkan digagasnya itu gitu kan ya. Ya kan tapi kan dulu Indonesia juga belum merdeka ya kan. Jadi kalau seandainya ngomongin perjuangan anak, sebetulnya anak yang berjuang apa bapak yang berjuang sih untuk anak-anak itu? Bapak berjuang buat anak dan anak berjuang buat dirinya sendiri. Ji. Bapak tetap berjuang karena gini, persoalan kecil aja. Gua pernah baca sebuah artikel untuk urusan gigi itu ternyata peran orang tua itu penting. Ternyata untuk urusan gigi aja nggak bisa kita membiarkan anak untuk urusan gigi. Jadi perlu pendampingan, perlu masukan-masukan dari kita. Karena kalau enggak dewasanya anak ini giginya pasti kacau lah. Nah, itu urusan gigi itu. Nggak rata, ya nggak kan? rata, mungkin sering sakit, berlubang kalau nggak ada. Nah gini-gini kan kita harus sering ketika anak ngeluh terhadap sakit gigi saja, kita kan harus sigap, harus reaktif. Apa yang harus kita lakukan? Itu urusan satu persoalan aja, Ji. Ya artinya di situ ada pemenuhan hak anak, ya kan? Jadi diperjuangkan haknya kan begitu. Hak dia untuk ganteng, hak dia untuk cantik, hak dia untuk terhindar dari sakit, kan begitu. Tapi kalau cantik ganteng itu kodrat itu, Ji. Oh betul, maksud gua ya artinya bahwa dengan gigi yang baik, ya kan gitu. Ya tadi kan ngomongin masalah gigi, dengan gigi yang baik. Ya seganteng-gantengnya orang kalau giginya rusak kan nggak ganteng juga, kan gitu. Tapi kalau seandainya giginya rapi, ya minimal meskipun tidak menjadi bintang iklan pasta gigi bikin pasta gigi ya, tapi kan terlihat rapi, terlihat ganteng, terlihat cantik kan begitu. Nah ini jadi ada hak yang harus diperjuangkan buat anak. Ya kan banyak haknya mereka. Ingin mendapatkan hak misalnya untuk hak pendidikan, hak kesehatan, hak bermain. Terus apa lagi? Hak udara sehat. Jadi kita juga begitu, Ji. Pokoknya hak hidup layak lah. Hak hidup layak. Baik pendidikan, kesehatannya dan lain-lain. Dan itu ngomongin perjuangan ya anak yang harus diperjuangkan kan begitu. Lu udah banyak berarti ya berjuang untuk anak. Berapa anak lu? Anak sendiri nih. Iya, anak sendiri. Ya, kita ya awalnya harus dimulai dari situ. Dimulainya kita harus bagaimana kita memperjuangkan anak sendiri. Kemudian kita bagaimana memperjuangkan anak Indonesia. Anak mertua dulu dong. Anak mertua. Tapi ini keren nih, maksud gue gini. Ada indikasi satu daerah, satu wilayah ini dikatakan ini apa ya? Apakah daerah ini layak anak apa tidak? Ini berapa banyak jumlah ruang terbuka, ruang bermain dan sehat. Ini juga ini artinya kalau suatu daerah punya ruang terbuka yang cukup besar, ruang bermain yang cukup banyak. Kalau kata gua mah masih belum cukup, Ji. Karena itu kan hanya ruang bermain. Udah kalau kata gua mah yang lain-lain juga hak anak juga tetap harus dipenuhin. Hak pendidikan, itu tadi hak kesehatan, macam-macam. Belum lagi begini loh, Ji. Ancaman-ancaman dari eksternal. Maksudnya eksternal itu eksternal keluarga ya. Misalkan mungkin kemarin-kemarin banyak bahwa anak tuh korban pedofilia, gitu-gitu loh, Ji. Ini kan banyak tuh. Belum lagi apalagi tema ini, anak terlindungi. Nah, berarti kan anak memang harus dilindungi. Berarti selama ini anak mungkin tidak terlindungi dalam konteks itu tadi. Kejahatan, kriminalitas, apalagi sekarang gadget gitu. Nah ini kan juga banget. Ini kan juga penting banget. Gue juga sebelum kemarin juga gue melihat ada seorang anak korban gadget yang kemudian mengalami dampak terhadap matanya. Nah ini kan ternyata ngeri kan gitu. Ngeri kan. Maksud kita gini loh, Ji. Jangan sampai ada korban yang lain gitu berikutnya. Nah ini kan harus cepet diantisipasi. Ya minimal dari lingkungan terdekat dulu, ya kan, dari keluarga dulu. Baru ke tetangga, ya kan. Ya menyampaikan atau mungkin kita sekarang melalui media sosial kita bisa berkampanye bagaimana pentingnya menjaga anak-anak kita dari gadget.
kalau seandainya gadget sedang di charger ya jangan digunakan karena iya. itu kan bisa berbahaya kan fatal gitu kan. Tapi gue pernah mikir gini Ji, karena kebanyakan orang tua tuh merasa tidak mampu mengatasi gadget terhadap anak. Artinya pada kebanyakan orang tua tuh pada menyerah gitu deh Ji. Maksud gue gini, apakah perlu ada aturan gitu loh Ji? Aturan yang kemudian ada sanksi gitu loh. Sehingga ini membuat anak menjadi khawatir, menjadi takut, kemudian dia mematuhi aturan itu. Artinya gini, jam 5 atau waktu maghrib deh, waktu maghrib setiap daerah kan beda-beda ya. Anak sudah tidak boleh memegang gadget, tapi susah ya. Sulit. Susah, karena sulit. ini udah masuk ke wilayah keluarga Betul. sih ya. Jadi kalau seandainya kita membatasi dengan waktu-waktu seperti tadi dengan aturan-aturan seperti itu sulit. Sulit. Nah ini pengalaman-pengalaman pribadi juga, ya kan gue juga sama mungkin lah. Bagaimana anak-anak kita tidak terlalu akhirnya kecenderungannya ke gadget aja setiap handphone, ya kan? Karena di situ kan semua banyak tuh. Dan kalau seandainya kita nggak awasin repot juga nih. Konten-konten yang masuk itu kan segala macam, itu kan universal. Iya. Nah paling kalau gue sendiri secara pribadi ya, ini pengalaman gue memberikan mereka kegiatan-kegiatan lain. Yang akhirnya dia lupa karena harus dibawa ke sana, misalnya dibawa ke tempat tadi perlu ruang publik, lalu dia bersosialisasi dengan temannya, ya ringan-ringannya mungkin kan di kita tuh suka ada tempat-tempat bermain murah lah, kayak semacam apa odong-odong, lalu komedi puter, yang kayak gitu-gitu tuh banyak tuh. Ya, dibawa ke situ sebetulnya, dibawa ke tempat-tempat seperti itu. Yang tapi kemudian yang tidak berbayar tapi yang bayar juga murah kok, bayar juga murah. Ada yang berbayar murah, ya syukur-syukur yang tidak berbayar. Ada lokasi, misalnya tempat di situ anak-anak bisa bersosialisasi dengan temannya, supaya dia bertemu, supaya dia tahu, akhirnya dia senang bermain dan dia lupa terhadap gadget. Ya, nah gue pernah lihat di alun-alun Kota Serang Ji, di alun-alun itu ada beberapa alat apa ya, alat olahraga sih sebenarnya. Ada jalan-jalan apa segala macam, dan ini kemudian kalau kita perhatiin anak-anak seneng itu Ji, seneng. Jadi apa harus diperbanyak nih ya, yang begitu-gitu nih? Harus, kayaknya mestinya kita juga bukan cuma seperti itu, sebetulnya ruang publik ya penting. Ruang publik penting. Karena dengan adanya ruang publik, maka orang tua bisa membawa anaknya ke sana, lalu bermain di sana. Dan itu banyak sekali dampaknya. Ya kan? Orang juga bisa menjual mainan anak di sana gitu kan. Ya akhirnya perputaran ekonomi juga gitu kan. Dan ini sekali-kali diarahkan ke wilayah-wilayah seperti itu. Karena biar anak-anak ini lupa sama gadget. Karena kalau seandainya di rumah terus, nah itu risiko maknya sibuk nonton TV, anaknya sibuk main handphone, bapaknya sibuk di luar nyari duit, kan begitu. Akhirnya nggak kekontrol, sehingga menjadi apa ya? Menjadi apa sih? Udah betul. Gila gadget gitu. Iya, karena gadget ini kalau gue ini bahayanya dua Ji. Bahaya gadget ini sendiri, maksudnya radiasi macam-macam ya. Iya. Kemudian bahaya konten seperti yang lu sampaikan tadi, belum lagi kontennya. Nah, gadget ininya sendiri, kita belum ngomongin konten dulu ya. Gadget sendiri yang radiasi. Ada seorang teman kita Ji, dia sekolah, duduknya yang nggak di belakang-belakang amat. Ketika gurunya ngajarin apa segala macam, dia nggak ngelihat tuh Ji, dan nggak terdeteksi. Apanya tuh tidak terdeteksi. Duduk situ nggak, gitu anaknya dipindah ke bangku yang paling depan pun enggak jelas, enggak ini ada persoalan apa. Setelah diperiksa ternyata ngalami mata Ji, matanya tuh udah minus dan sudah begitu pemeriksaan pertama tinggi udah. Gara-gara gadget itu ya? Gadget. Dugaan sementara itu gadget. Gadget. Nah ini kan ngeri ya. Ngeri banget. Ya, artinya ya permainan dulu dengan sekarang ini kan jauh ya. Kalau kita kan zaman gue kecil kan ya, kita kan kecil nggak ada handphone. Masih main layang-layang ya. Telepon rumah juga nggak punya gue. Orang tua gue nggak punya telepon rumah ya. Sampai dengan tahun sekian tuh nggak punya telepon rumah ya kan. Telepon rumah itu kan setelahnya ada telepon rumah itu udah tahun
udah tahun 90-an ke sini lah gitu kan. Dulu tahun 80-an ya nggak ada itu apa namanya kayak gitu-gitu gitu kan. Sehingga kita bermain itu kan dulu kan asik banget. Iya. Main benteng Bentengan, galasin, layangan, yang kayak gitu-gitu, lari-larian gitu kan. Dan ternyata itu jauh lebih baik. Tapi sore kita pulang kan? Hah? Sore kita pulang gitu loh. Pulang. Waktunya kita Sebelum maghrib, pulang ya kan? pulang. Waktunya kita pulang. Ya sekarang udah ada gadget, waktunya maghrib ditelepon juga sulit. ya kembali ya. Kembali kepada Hari Anak Nasional. Mudah-mudahan dengan adanya momentum ini semuanya bisa diingatkan nih para orang tua. Makanya ini momentum ini penting. Sehingga ada peringatan Hari Anak Nasional ini bisa mengingatkan kembali nih orang tua agar bisa memberikan haknya kepada anak. Ketika anak-anak misalnya harus tumbuh berkembang dan dia hak-haknya harus terpenuhi, pendidikannya harus terpenuhi, kesehatannya harus terpenuhi. Dan hak bermainnya ya kan harus terpenuhi semuanya sehingga anak ini bisa berkembang dengan baik. Karena jumlah anak Indonesia ini kan sampai dengan hari ini dari total penduduk kita itu ada sekitar 79,4 juta. 79,4 juta jiwa. Itu angka yang luar biasa. Angka yang luar biasa. Dan ini dipersiapkan untuk menyongsong masa Indonesia Emas 2045. Dan mereka ini adalah para calon pemimpin nanti di tahun pemimpin yang akan datang, para generasi bangsa yang harus memang dipersiapkan dari sekarang. Tapi jangan sekarang aja kita sudah melihat sendiri kan bagaimana problem-problem anak itu yang harus ada solusinya, yang harus dicari jalan keluarnya tuh Ji. Ya makanya mencoba sayang sama anak gitu kan. Ini kan hal yang memang harus ditanam. Nih gua sayang sama anak itu kok sampai sama anak orang juga suka sayang juga gue tuh. Sayang. Iya. Tapi anaknya saja. Belum tentu. Anak-anak yang semester 6 makanya nggak kalau sayang sama anak, gue tuh kadang-kadang suka kesian juga. Misal di kita ini kan banyak juga lampu merah kok. Lampu merah tuh banyak anak-anak nih, anak-anak yang suka minta-minta itu. Gue pernah ngalamin di Pisang Mas tuh sampai jam 12:30 itu masih ada yang minta-minta. Iya, saya juga sering menemukan itu. Nah tetap gue kasih tuh. Gue khawatirnya anak teman kita gitu kan yang tercecer gitu. Tapi kan dengan memberi itu kan juga sebenarnya bukan solusi. Betul. Dan ini sebenarnya tugas siapa? Iya. Artinya gini, bahwa tugas orang tua ya. Kan tapi orang tua mungkin bisa alpa, bisa khilaf. Ini kan harus diingatkan. Dan juga ya peran pemerintah juga harus ada di situ. Pemerintah harus hadir Ji. Harus hadir itu misalnya gini. Kalau misalkan ada yang pemerintah melihat jam segini aja sudah tidak lazim, jam 12 malam masih di lampu merah, ini kan harus, ini udah nggak benar. Artinya anak ini harus dipanggil, ditanya siapa orang tuanya, di mana rumahnya, kenapa malam-malam begini, apakah besok ada banyak. Dan ini memang kewajiban mereka, kewajiban pemerintah ya. Ini juga kita ingatkan. Pemerintah Kota Serang. Memang tidak mudah mengatasi persoalan ini. Meskipun kelihatannya memang anak-anak ini ya mudah-mudah gampang. Misalnya ketika dia tapi kan di apa namanya bukan ditangkap lah, diamankan, dicari tahu dan sebagainya. Ya awal-awal dulu kan ada aturan loh. Barang siapa memberikan kepada anak-anak yang mengamen atau yang mengemis di pinggir jalan itu di lampu merah itu kan kena denda. Ada aturannya sampai dengan kalau nggak salah 50 juta gitu. Iya. Tapi kan ini juga nggak efektif. Nggak efektif ya. Nggak efektif. Itu perda masalah itu ya. Ada peraturan itu. Dan yang bikin gue miris nih gini, gue kan pernah kenal dulu berteman sekali dengan aktivis anak. Gitu. Almarhum Ibu Ijah Faiza. Beliau ini kan mendermakan dirinya untuk mengurusi anak-anak seperti itu. Membuat sekolah gratis, membuat yayasan. Jadi kalau seandainya ini anak-anak tuh sama dia, ini anak ini sulit. Ternyata dirubah sulit ya anak ini. Ketika dia kamu jangan minta-minta, nggak bisa. Tetapi dengan cara-cara akhirnya dengan cara-cara humanis.
kamu kalau cuma minta-minta kayaknya kurang ini. Tapi bagaimana caranya kamu bisa ada jasa jual suara misalnya gitu. Akhirnya dengan cara mengamen, akhirnya dikasihlah fasilitas misalnya meskipun cuma kecerekan atau gitar. Nah dari situ dia berubah perilakunya, sehingga dia mau belajar bermain gitar, sehingga orang ini berubah perilaku itu. Jadi merubah bagaimana caranya dia tidak menjadi seorang minta-minta tulen. Akhirnya dengan cara seperti itu. Nah, artinya ada skill yang harus dia gali ya. Betul, ada skill lain yang harus digali. Dan ketika gue tahu, misalnya gue ngobrol sama beliau, sayangnya udah meninggal ya, Ibu Ijah Pak Ijah ini. Dan gue tanya, banyak juga dari kalangan mereka itu yang sebatang kara. Anak-anak terlantar. Yang kata lu bilang tadi katanya, ini anak siapa? Tanya orang tuanya di mana, rumahnya di mana. Iya. Banyak juga mereka yang tidak punya orang tua dan tidak punya rumah. Ya karena mungkin karena keluarganya broken ya, karena apa sehingga mereka juga pengen keluar dari kehidupan orang tuanya. Sehingga ini menjadi persoalan serius. Dan serius nih Ji. Dan kalau seandainya banyak orang konten membuat, bukan konten siapa ya, banyak orang yang menangani orang gila misalnya, akhirnya jadi konten YouTube segala macam. Nah ini juga persoalan yang memang harus diperhatikan secara serius menurut gua. Ngomongin anak-anak di lampu merah ini kan miris juga gitu loh. Ya, betul. Di jalan protokol tempat setiap hari para pemegang kebijakan lewat loh. Yes. Masa sih nggak ngelihat? Gitu loh. Dan problemnya itu aja Ji. Problemnya itu aja. Apalagi tema Hari Anak yang sekarang ya 2024 ya, bahwa anak terlindungi. Anak harus terlindungin ya kan. Tapi kan problem anak-anak itu dari dulu sampai sekarang, bahwa anak ini adalah sebenarnya selalu menjadi korban. Betul. Selalu menjadi korban. Korban ya, yang seperti yang barusan kita omongin. Kita belum lagi sebenarnya ini persoalan klasik Ji. Betul. Yang anak kemudian dijadiin modus untuk meminta-minta. Anak kan mereka korban semua. Artinya mereka dimanfaatkan. Apakah itu orang tuanya atau orang lain gitu loh Ji. Dijadikan komoditas. Dijadikan komoditas untuk orang lain yang melihatnya berempati. Betul. Jadi ini persoalannya memang sebetulnya persoalan ini memang persoalan kita semua. Tetapi yang punya tanggung jawab ini tentu saja ya pemerintah lah. Pemerintah punya tanggung jawab besar untuk masalah ini. Ya sekali lagi kalau ngomongin Kota Serang, Kota Serang nih ya. Kota Serang ini kan tempat berdiamnya 3 kepala daerah. Yes. Ibu kota provinsi. 3 kepala daerah di sini. Menjadi barometer lah ya. Bupati Serang masih ngantor di Kota Serang. Wali Kota Serangnya iya. Apalagi Gubernur Banten juga sama. Lalu kalau ngomongin anggota dewan. Berapa jumlah anggota dewan yang duduk di DPRD? Provinsi Banten, 100. Kabupaten dan kota. 40. Ini masa sih nggak ngelihat gitu kan. Anak-anak kalau sampai malam tuh masih ada minta-minta di lampu merah. Terus ya ini kan mungkin tugasnya juga Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah. Betul. Ya kan? Ya akhirnya anak-anak ini bagaimana? Ya kotanya kan menjadi baik juga terlihat oleh orang yang datang. Iya. Ini juga mencerminkan ketidakbaikan kan? Ya etalase lah sebenarnya. Etalase kan ya? Bahwa Kota Serang ini etalase terutama anak ini kan juga harus dibenahi gitu loh Ji. Harus dibenahi. Tapi maka kita heran ya. Mereka apa nggak ngelihat, kayaknya rasanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus kalau ngelihat kenapa diem aja? Ji ya. Kenapa kemudian? Kita kan nggak punya anggaran Mbak. Mau ngatasin persoalan ini. Nah itu dia makanya. Dan kita nggak punya perangkat. Kita hanya bisa memberi uang recehan. Tapi kan ini kan juga tidak solusi. Tidak solusi. Sehingga momentum Hari Anak Nasional kita juga mengingatkan harusnya ini juga menjadi pengingat juga untuk semuanya bahwa ada persoalan ini loh ya bahwa kan anak punya hak gitu loh. Anak punya hak yang harus dipenuhi. Jadi ketika ngomongin anak berarti kan anak-anak yang ada di wilayah di mana pemerintah itu berada kan begitu. Kalau seandainya ada anak-anak di Kota Serang ya anak-anak yang punya kebijakan di wilayah Kota Serang. Anak-anak di Kota Pandeglang juga demikian. Begitu juga yang di Tangerang dan lain-lain. Kayak ngomongin seluruh provinsi ya berarti kan kebijakannya adalah ya para pejabat yang punya kebijakan bagaimana untuk menentukan nasib mereka kan begitu. Ketika ngomong bahwa anak terlindungi apa temanya di tahun ini anak terlindungi Indonesia apa tadi? Indonesia Emas. Indonesia Emas. Ya kan?
ketika anak terlindungi Indonesia Emas ya anak-anak ini ya juga memang tidak satu dua. Semua anak-anak. Iya. Ya kan? Anak terlindungi Indonesia Maju. Indonesia Maju. Ya anak terlindungi Indonesia Maju. Jadi kalau ngomongin anak-anak ada sih aktivis anak yang suka turun tangan ketika misalnya ada persoalan anak viral di daerah. Ini juga gue juga suka bertanya-tanya. Iya. Dia nggak pernah ngelihat anak-anak di lampu merah apa ya? Iya. Yang viral-viral aja yang diurusin gitu loh. Itu dia. Ya kan? Oke, ngomongin anak tidak pernah ada habisnya. Betul, nggak ada habisnya memang. Tidak pernah ada habisnya dan ini mudah-mudahan dengan adanya Hari Anak Nasional ini yang ke-40 menjadi momentum karena kita udah 40 tahun diperingati. Jadi masalah anak ini masalah yang memang ditangani oleh banyak pihak sebetulnya. Di dinas yang menangani persoalan anak ini juga bukan cuma satu loh. Ada dinas kesehatan. Ada dinas DP3 AKKB. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Bu Nina ya. Keluarga berencana. Anak loh. Di situ ada anaknya gitu kan. Lalu ada komisi juga, Komisi Perlindungan Anak, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi anak ini menjadi fokus yang memang diatasi oleh beberapa organisasi dan juga oleh beberapa lembaga. Ya, sehingga seharusnya jadi persoalan-persoalan anak ini bisa teratasi secara maksimal. Oke. Mungkin tidak banyak yang harus dibahas kalau kita ngebahas masalah anak ini bisa 2 hari 2 malam. Iya, kita kan cuma hanya bisa mengingatkan kepada orang tua, kepada semua pihak bahwa banyak hak anak yang harus kita penuhin. Jangan abai, jangan lalai gitu loh, Cik. Lu ngomong dong sama ini biar dilihat ya kan, biar dilihat sama para pemegang kebijakan bahwa hari ini adalah Hari Anak Nasional. Berikan hak anak, lindungi mereka. Jadi ketika anak terlindungi, Indonesia maju. Itu kan tujuannya ya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang.